Halo guys, kami dari kelompok 14 akan observasi lapangan dari tugas kami yaitu pengolahan lahan kering di daerah Jerawaru. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ade Farhan. Saya Penny Tamara. Saya Hasbiana Pujasuti. Saya Makmun. Saya Rahmat Ansariolik. Baik, nantikan video kami selanjutnya. Lahan kering adalah lahan pertanian yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan, bukan dari sistem irigasi. Lahan ini biasanya memiliki ketersediaan air yang terbatas, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, lahan kering biasanya ditanami dengan tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan melaksanakan praktikum kami mengenai pengelolaan lahan kering di Jerawaru. Baik, di sini kami sudah menemukan satu petani yang bisa kami wawancarai dengan Bapak siapa di sini? Di sini kami mungkin akan mewawancarai Bapak mengenai pengelolaan lahan kering yang ada di Jerawaru ini. Oke. Mungkin sudah berapa lama Bapak di sini? Sudah lama. Sudah sekitaran berapa bulan, mungkin berapa tahun? Saya udah 5. Oh, udah lama. Untuk tanamannya itu Bapak di sini itu biasanya tanam apa aja? tanam jagung, tanam tembakau. Kalau musim kemarau itu tanam Tembakau. tembakau. Kalau musim Habis jagung tanam tembakau. oh, berarti gantian ngasih musim Iya. gitu. Terus di sini kondisi lahannya itu menurut Bapak ini sudah termasuk subur atau enggak? Subur. Daerah subur, masih subur. Oh, di sini tuh kekurangan air atau masih gimana dia? Cuma kekurangan air. Jarang berarti udah Cuma tahun ini aja yang kelebihan air. kelebihan air. Hujan. Dengan air hujan berarti ya. Nggak ada penyimpanan gitu misalnya dari waduk dialirin ke sawah-sawah sini? Nggak ada, kalau cuma sawah aja yang ada. Lahan keringnya. Untuk misalnya kan kami dari prodi ilmu tanah ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak tahu di lahan kering ini itu dominannya tuh tanahnya itu apa? Mungkin dia lebih berpasir ke, tanahnya lebih berliat atau dia gimana, berdebu mungkin gitu. Berdebu. Lebih berdebu. Ya, berdebu. Lebih Kemarau kena debu. dominannya. Nah, mungkin sebelum Bapak tanam jagung misalnya kayak gini tuh bagaimana cara mengolah tanahnya mungkin sebelumnya? Kita kita racun pupuknya. Oh, dibersihin dulu. Bersihin dulu. Terus ditanamin benih satu-satu gitu. Ya, satu-satu. Enggak dibajak ini Pak. Balik ya. Pakai mesin ya. Traktor. Berarti masih sudah lumayan mungkin ada teknik khususnya enggak ada gitu. Nggak ada. Cuma pakai mesin aja berarti. Mesin aja. Pakai mesin. Nah, mungkin berkaitan sama pengelolaan airnya sekarang itu tadi dari hujan aja, mengandalkan dari hujan. Mengandalkan dari hujan aja. Berarti kalau nggak hujan berarti bagaimana tuh? Kalau kita beli air. Oh, benih. Itu gimana tuh caranya? Mengalirkan atau dibawain pakai tangki air? Tangki. Terus disiram. Disiram. Seluas lahan ini berarti disiram pakai tangki gitu. Ya, pakai tangki kita siram air tangki. Mungkin ada pernah buat penampungan air seperti itu ada di sini di daerah sini. Nggak ada, cuma kita pakai terpal. Terpal itu maksudnya gimana? Kayak buat terpal. Oh, hujan apa gimana? Ada tempat kita tampung air tangki. nampak. Air waduk. Itu untuk Kita buat kolam pakai terpal. Kan dia beli air, jadi beli air terus
Ya, lebih bagus. Itu satu kali panen mungkin dipakai atau gimana? Satu kali pakai, misalnya kita mau memupuk kan, misalnya tembakau sekali pakai. Satu kali berarti. Tapi enggak sering ya kayak gitu atau gimana? Sering kalau tidak ada air hujan. Kalau Kalau musim kemarau pasti pakai gitu ya. Iya. Oke. Dari kesuburannya sama di sini pemupukannya itu menggunakan apa gitu Pak? Yang bahan organik atau Biasa kimia pakai sintetis gitu? Urea, Korea. SP, Poska. Yang paling sering biasanya apa? Urea yang harus ada urea. Korea. Berarti lebih kimia ya? Iya, kimia. Sering itu digunakan setiap panen gitu? Urea. Iya. Tidak, waktu tanam kita pakai. Tanaman setiap Pupuk. Iya. Harus ada urea. Di sini kan daerah kering, kalau tidak pakai urea tidak bisa. Sebelumnya enggak pernah mungkin pakai yang kompos atau apa namanya yang organik lainnya mungkin? Pernah tapi tidak ada hasil, tanah kering. Oh, tanah kering enggak bisa ya? Ada lebih berpengaruh ke apa namanya hasil lahannya tuh, hasil panennya? Kalau pakai yang apa namanya yang kimia mungkin lebih subur, Lebih subur dan lebih lebih banyak hasil cepat. panennya. Kalau organik kan lambat. Lambat. Ini kan maunya cepat, daerah kering. Hasil yang Depan. mungkin kalau di konservasi lahannya ini pernah apa namanya membuat terasering atau guludan atau mulsa gitu pernah Bapak? Tidak pernah. Sebelumnya Bapak pernah tahu yang kayak guludan atau mulsa gitu? Tahu. Ya kayak gitu. Terasering nggak pernah juga? Pernah. Oh, berarti Biasa aja, udah garap secara biasa. biasa kayak gini-gini aja. Nggak pernah erosi atau apa di sini tanahnya? Pernah. Karena kan daerah kering, cuma dikasih kesempatan satu kali sudah. Kalau ada hujan, Itu berarti bergantung sama hujan sama sama hujan. musim ketika tanam. Nah ini kalau di sawah kan ada air embun. Embung. Di sini hujan aja, Pak. Hujan. Bikin tanam tembakau kan kayak gitu kan. Waktu hujan itu tanam. Kalau hasil panennya gimana, Pak? Kalau hasil panen tergantung hujan. Kalau udah hujan besar berarti banyak. Nah, lumayan. Petani di lahan kering sangat bergantung pada musim hujan untuk memulai kegiatan tanam. Ketika hujan turun, mereka memanfaatkan air tersebut untuk menanam dan memenuhi kebutuhan air tanaman. Namun saat musim kemarau, ketersediaan air menjadi sangat terbatas dan dapat menyebabkan tanaman mengalami kekeringan bahkan gagal panen. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa petani menggunakan cara sederhana seperti menampung air hujan menggunakan terpal. Terpal dibentuk seperti kolam atau penampung air, sehingga air hujan dapat disimpan dan digunakan kembali untuk menyiram tanaman saat tidak ada hujan. Meskipun sederhana, cara ini cukup membantu dalam mengurangi kekurangan air. Selain itu, petani di lahan kering juga sangat bergantung kepada pupuk kimia sintesis, seperti pupuk urea. Pupuk urea mengandung nitrogen yang penting untuk pertumbuhan tanaman, terutama untuk daun dan batang. Namun pada lahan kering, penggunaan pupuk urea harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini karena urea mudah menguap jika tidak cukup air, sehingga penyerapan oleh tanaman menjadi kurang optimal.